Nanti anak-anakku, kata guru saya, kalau kamu menjaga waktu itu dengan disiplin dan baik, ketika kamu mengangkat suaramu itu, suaramu yang pertama itu, Allahumma, baru Allahumma, malaikat di arsy itu teriak, sautun ma'ruf, ini suara yang kami kenal, min abdin ma'ruf, dari hamba yang kami kenal, yang setiap Jumat sore berdoa kepada Allah. Kalau nggak berdisiplin, ya nggak kenal malaikat. Allahumma, siapa? Tahu siapa? Rambutnya gondrong, ya kan? Mana ada kecoanya, kan begitu dah. Giginya kuning, mana bau banget kata malaikat kalau doa. Udah jarang-jarang, sekali doa seminggu lupa, seminggu berdoa setahun puasa, kan begitu lah. Itu pentingnya anak-anakku. Jadi pengajian sore hari ini saya ingatkan supaya biasa membuat kedisiplinan dalam bertawajuh kepada Allah. Ini terkait Jumat sore. Nanti kamu bisa bikin sendiri-sendiri. Oh, saya tiap hari ini ada kosong, nggak ada jadwal ngaji, nggak diangkat jadi khofir, maka setiap hari ini saya mau istiqomah baca surah Al-Waqiah. Jangan dirubah-rubah. Setiap Selasa sore, oh setiap malam Jumat, oh saya punya kebiasaan mau baca Al-Waqiah misalnya setiap Selasa siang, karena Selasa siang saya tidak punya kegiatan apapun. Habis duhur saya mau diam dulu di masjid, tidak pulang ke asrama sebelum baca surah Al-Waqiah. Disiplin dalam berdoa, berlatih untuk teratur dalam tawajuh kepada Allah Subhanahu. Ini yang pertama anak-anakku. Yang kedua, kita ini bersyukur dilatih sama Allah dengan ibadah yang namanya ibadah puasa. Ibadah puasa itu ibadah yang agung. Kamu mungkin sudah tidak usah saya terangin hadisnya. Kata Allah, semua amal Ibnu Adam itu akan diberikan masing-masing berdasarkan amalannya kecuali puasa. Puasa itu fa'innahuli. Pernah dengar nggak hadisnya? Biasanya kalau kultum malam pertama itu, ada kultum nggak habis tarawih? Nggak ada sekarang ya. Biasanya ada kultum, mesti habis itu. Fa'inna saumali. Puasa itu khusus buat saya. Tahu anak-anakku? Karena dalam ibadah puasa, kamu diajarin ikhlas kepada Allah. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa diketahui oleh orang itu puasa. Contoh nih, Kiko nih, nama kamu Kiko beneran kan? Ya kan? Enggak, saya takut nama panggilan, dari dulu namanya Kiko. Nama aslimu siapa? Oh, ada Kikonya memang. Kiko Fadilah. Oh, keren banget. Saya pikir orang Jepang ada kokonya gitu. Kau orang mana kamu? Oh, Jakarta Barat. Di mana? Oh, Kebon Jeruk, tetangganya Tokyo ya. Nih, oke. Kiko siapa tadi? Kiko Fadilah. Ini Kiko puasa atau enggak? Ada yang bisa tahu enggak? Kamu, saya puasa atau enggak? Kamu bisa tahu enggak? Saya sholat atau enggak sholat? Kamu bisa tahu enggak? Bisa. Kamu lihat aja. Oh, misalnya kamu ketemu saya duduk, misalnya saya duduk di depan rumah Pak Kiai di pendopo tuh duduk begini jam 11 siang sampai jam 3 sore, kamu ngelihat saya tetap duduk di situ, kamu bisa tahu Faiz enggak sholat. Kenapa? Duhur ada waktunya tuh. Dari duhur sampai asar itu orang kering mukanya, tidak kelihatan berwudu, duduk di situ istiqomah, tidak kelihatan bergerak, tidak ada sajadah, maka kamu bisa vonis orang itu tidak apa ini? Tidak sholat. Orang sholat dengan orang zakat pun kelihatan bentuknya. Kalau Allahu Akbar, sholat apa bayar zakat? Siapa namanya nih? Yusril. Ada orang gini, Yusril. Ya. Kamu harus jadi kiai Yusri ya, jauh-jauh sekolah dari Maluku ya kan, nanti pulang ini jadi imam besar di Maluku ya kan, amin ya kan ya. Kalau bisa cari jodoh orang sini bawa ke Maluku sana. Yusri, kalau saya bilang begini Yusri, Allahu Akbar, saya sholat apa bayar zakat Yusri? Sholat kan. Kalau saya di Mekah keliling Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, kamu bilang apa?
Faiz sedang apa itu? Tawaf haji. Kan nggak mungkin labbaik Allahumma labbaik, wih Faiz bayar zakat kan gitu. Mungkin nggak ya, ada orang pakai baju ihram muterin Ka'bah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, Allahumma inna doa macam. Justru berani nggak ngomong, wih luar biasa Faiz nih ya, bayar zakatnya mantap betul. Kan orang gila dia. Kenapa? Orang kalau begitu namanya sedang apa ini? Haji. Kalau sedang ruku misalnya, saya sedang ruku, justru nggak bisa juga bilang, wih bayar zakat, nggak bisa. Karena orang ketika puasa, ketika sholat itu punya gerakan tertentu yang bisa menunjukkan dia sedang sholat atau di luar sholat. Orang bayar zakat bawa uang nggak? Bawa uang dia. Begitu bawa uang, ada panitia zakat atau ada orang miskin, dia katakan ini zakat saya ya. Orang miskinnya terima kasih Pak. Saat menyerahkan zakat itu orang terlihat kalau dia sedang mengeluarkan zakat. Tapi puasa ada yang tahu nggak? Kamu bilang, wih Faiz bibirnya kering. Ya iyalah kering, uang saya pakaiin tisu sebelum ke masjid. Kan bisa saja toh, saya dari pagi ngomong capek banget, masuk kamar, di kamar saya ada kulkas isinya penuh, mau semangka ada, melon ada, apel ada, teh kotak ada, teh botol ada, teh kaleng ada di kamar saya ya kan, semuanya ada ya kan, minuman merah kuning hijau udah kayak pelangi di dalamnya ya kan. Itu ada semua. Pertanyaannya, kalau saya mau minum bisa enggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Saya minum aja. Begitu minum, saya cepet-cepet aja nih. Dipakai apa ini? Tisu. Nah, kalau perlu pakai hair dryer yang panas tuh. Mulut saya. Biar apa itu? Biar apa? Biar kering. Ya terus habis itu pasang deh muka nggak makan 7 tahun kan gitu. Datang ke masjid lemes, kata santri, masya Allah Ustadz soleh betul itu ya, puasa. Kata saya emang enak lo gue tipu kan begitu kan, karena puasa itu tidak ada yang tahu. Maka anak-anakku, puasa itu dahsyat, semua orang bisa kok kalau mau. Kenapa puasa bisa? Karena memang tujuannya karena Allah. Saya di kamar kalau mau minum nggak ada yang tahu kok, tapi saya nggak berani minum. Itu bukan karena siapa-siapa, karena saya takut kepada Allah. Itu yang pertama dalam hal ini. Yang kedua, orang puasa itu tenang. Kenapa tenang? Hah? Kamu puasa tenang kan? Kenapa tenang? Sekarang lapar, sekarang haus, pernah nggak kamu merasa cemas? Enggak. Kenapa? Karena tahu penderitaanmu, al-imsaku anil to'am, nggak boleh makan, wanis surbi, dan nggak boleh minum, itu sedahsyat apapun akan berakhir waktu maghrib. Betul. Kamu sekarang puasa, ya kalau yang kecil-kecil, tapi yang kelas 1 udah enggak lah. Tapi dulu kamu waktu SD kan suka ngitungin jam kan, ya kan, maghrib jam 6, kamu sekarang jam 10, ngitung ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 7 jam lagi. Tenang dia. Main bola, keringetan, capek. Pulang. Ya Allah Bu, aus. Kata ibunya, nak, udah jam 3. 3, 4, 5. Cuma 2 jam setengah lagi. Kamu yang haus bisa nahan. Kenapa bisa nahan? Karena tahu penderitaanmu akan berakhir nanti kalau maghrib. Coba malaikat Jibril sekarang turun bikin pengumuman ya, sekarang kita lagi ngaji nih jam 4 lewat 20 menit, nazala Jibril di Monas misalnya, kata Jibril, al-i'lan, berhubung ada kerusakan pada poros matahari yang memerlukan perbaikan yang cukup lama dari malaikat siapa kek yang disuruh kan begitu kan, yang akan memperbaiki pergerakan matahari, maka kemungkinan besar maghrib akan terlambat 6 jam ke depan. Hah? Loh iya toh, puasa beda-beda kan. Sekarang puasa paling enak di mana? Di Chili. Tahu Chili?
di Amerika Selatan itu puasanya cuma 8 jam. Yang paling menderita sekarang di mana? Di negara Skandinavia, Swedia sama teman-temannya itu puasanya hampir 21 jam. Lah iya, karena maghribnya nanti jam 11, jam 2 udah imsak. Kalau kamu yang begitu kan ngomong sama malaikat, tanggung malaikat, nggak usah maghrib aja sekalian kan gitu. Gak bisa dibayangin. Kamu maghrib misalnya nih jam 11 malam maghrib, jam 2 imsak, kamu berbuka, sholat maghrib, tadarus, isya, terawih, sahur, puasa lagi. Kalau kamu seperti itu, mungkin kamu ada apa ini? Saya pernah sekali sama Pak Kiai 2000 terakhir ya, 2016 kayaknya saya umroh sama Pak Kiai akhir Ramadan berdua aja dari Jakarta sama Pak Kiai ini. Kata Pak Kiai, puasa nggak? Saya bilang ya puasa Abi, masa kita ustadz nggak puasa? Lo naik pesawatnya enak, dibayarin sama Raja Salman ya, naik pesawat yang kelas bisnis di depan itu enak kursinya ya kan, hotelnya nanti ada hotel Marriott di Mekah yang bintang 5 berlian itu. Saya berangkat sama Pak Kiai yang diundang, cuman saya dapat barokahnya karena Pak Kiai udah tua. Kata Pak Kiai, saya nggak berani umroh kalau sendirian. Kata pemerintah Saudi, lalu gimana? Ya bawa anak saya, itu alhamdulillahnya punya bapak tua gitu ya. Nah, itu ada barokahnya. Jadi semua yang Allah berikan itu pasti ada apanya, itu indahnya. Kalau seandainya undangan waktu Pak Kiai masih muda, masih gagah, saya kebawa nggak kebawa. Kata Pak Kiai, ngapain lo ikut-ikut, kan begitu. Saya masih sehat. Nah, karena Pak Kiai kemana-mana itu harus bersama orang, saya dapat barokahnya. Jadi tua itu mendatangkan nikmat, muda juga mendatangkan nikmat. Yang salah itu siapa? Manusia yang suka protes gitu loh. Panas kepengen hujan, bajunya nggak kering-kering, marah-marah, minta panas, dikasih panas, bajunya bau keringetan terus, kan begitu. Apalagi baju yang putih, dakinya setengah ons di belakang, kan begitu. Ya tapi orang tuh ada hikmahnya, kalau panas enak, kalau dingin enak, kalau hujan enak, karena kita butuh itu, butuh siang, butuh malam, butuh gagah, butuh lemah lembut. Coba nggak ada perempuan, semuanya gagah perkasa, hancur kamu masih kecil, ya kan? Begitu minta makan sama ibunya, Bu makan, ya disuapin anak kecil itu kan sabar kan, ibu-ibu nyuapin itu. Coba yang nyuapin bapak-bapak, ya kan? Oh sama mangkok-mangkoknya masuk, iya kan? Tapi kalau dunia isinya lemah gemulai semua, repot, iya toh? Kalau semua isinya perempuan semua, repot. Hujan-hujan genteng bocor, istrinya naik bawa tangga kayak Rembo, kan serem banget. Bininya bawa tangga tuh sama bawa genteng 5, genteng di sini 5 ya, di sini bawa tangga, di sini ngikutin palu sama kampak. Masya Allah, itu biar perempuan cantik mendadak jelek gitu ya kan. Biar cakep kayak apa, nggak naksir saya. Kenapa? Ngeri. Perempuan kalau pakai sepatu perempuan cakep. Coba perempuan pakai sepatu boots ya. Sepatu boots pekerja di Freeport sana, pernah lihat nggak? Yang mobilnya itu rodanya aja segede rumah ya, naik ke truknya di Freeport itu, saya pernah lihat itu naiknya pakai tangga untuk sampai ke truk itu. Bannya tuh saya ukur, saya yang untuk ukuran orang Indonesia gede, kalau parkir di sini ada mobil saya, kan gedean saya dari ban. Tiba-tiba saya, Masya Allah, ini ban saya pegang atasnya tuh nggak nyampe, tinggi banget. Kalau yang naik laki-laki pakai celana jeans yang ketat, kemudian sepatu kulit, ya, kemudian pakai helm, ya, sambil bawa tali pengaman, naik ke truk itu, nyalain, brum, gitu, gagah banget. Coba cewek yang naik kayak gitu, iya kan? Kira-kira jadi cantik nggak? Takut saya, Masya Allah, biasa bawa mobil kayak gini ya, di rumah diulek kita tiap hari. Kenapa? Oh perempuannya gagah perkasa, maka keseimbangan tuh bagus, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Nah ini anak-anakku, saya pernah umroh sama Pak Kiai. Di pesawat tuh Pak Kiai nanya, puasa nggak? Saya jawabnya itu
nggak pakai akal panjang. Saya jawab kayak puasalah Ustadz, masa nggak puasa? Saya lupa kalau pesawat ini terbangnya ke arah barat. Paham? Kalau kita di timur kayak sekarang nih, kalau kamu pindah ke ujung timur Indonesia di Papua, sekarang udah mau maghrib. Kenapa mau maghrib? Karena dia di timur, mataharinya saat terbenam lebih dulu tenggelam. Kan gini gampangnya, itu menunjukkan bumi itu bulat. Kalau ada orang bilang bumi datar tuh kurang piknik, ya kan? Nggak pernah naik pesawat, nggak pernah keluar angkasa, ya kan? Oh bumi itu datar, karena Allah ja'ala ardo firosan. Firos itu terhampar. Itu juga kurang mufrodat, kurang ngaji, kurang piknik intinya. Kan ada dunia itu begini bulat ya, barat sama timur. Mataharinya kan di sini terbit nih, di barat nih misalnya. Saya jalan terus. Maka yang di sini itu tepat mataharinya nggak kelihatan, karena mataharinya ke sini. Sementara yang di sini di Aceh sekarang ini masih apa ini? Siang terang banget. Orang di Papua udah selesai terawih, orang di Aceh baru berbuka. Itu biasa. Maka jarak Indonesia dengan Saudi itu bedanya hampir 4 jam. Jadi di sini jam 6, di Saudi masih jam berapa itu? Jam 2. Saya lupa itu. Jadi saya terbang ke sana, itu memperpanjang puasa kan? Kenapa? Mataharinya nggak hilang-hilang. Kenapa nggak hilang-hilang? Karena saya terbitnya ke barat. Sebaliknya, kalau kamu nanti terbang dari Eropa ke Indonesia, enak betul. Kenapa? Karena mataharinya jadi cepat. Puasa yang asalnya 13 jam, mungkin buat kamu tinggal 7 jam. Tapi kalau dari barat ke timur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pakai jam Indonesia itu. Saya baru ingat itu. Begitu terbang 9 jam, terbang dari Soekarno-Hatta itu jam 11 siang. Tambah 8 jam waktu itu, berarti jam 7 malam waktu Indonesia. Di pesawat dikasih makanan apa aja. Saya sama Pak Kiai, saya tuh karena udah kalau bilang puasa enggak? Ya puasa lah, kan musafir. Ayah saya bilang gitu, musafir. Ayah saya godain saya gitu, musafir. Enggak lah, musafir kan kita min auliyair rahman, ya kan? Kelas kita kan bukan tafsir Jalalain, ya kan? Kita sudah tafsir yang gede, ya sudah lah. Orang makan nasi, minum es krim, apapun di pesawat, saya nggak tergoda itu. Baru sadar waktu mau mendarat, pramugari bilang sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Saya lihat, loh jam 7, pantesan perut saya berontak gitu. Karena perut saya disiplin, dia udah tahu ini maghrib kok layak yakul ya bahasa daerahnya, kok layak srop ya ini mau kan begitu tuh. Karena dia selama puasa waktu itu sudah tanggal berapa ya? Sudah tanggal 23 Ramadan. Jadi perut sama mulut saya itu udah punya kebiasaan. Oke lah kata mulut analah ashraf, kata perut analah akul. Tapi kalau sudah jam 7 malam ini udah kenyang biasanya. Soto masuk, kolak masuk, ya kan? Es buah sudah parkir kan begitu kan? Sudah ini kok nggak masuk. Ya Allah, iya ya. Ini udah jam 7 malam, waktunya berbuka. Saya bilang, yuk kita berbuka. Saya lihat matahari terang banget. Kenapa matahari terang banget? Di Jeddah masih jam 3 siang. Saya tanya sama petugas, maghrib di Jeddah jam berapa? Jam 8 lewat 30 menit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau batal sudah tanggung, ya kan? Sudah maju tak gentar membela yang benar, sudah dengan semangat 45, sudah turun di Jeddah, yang lain seger-seger semua udah makan. Kata Pak Kiai itu kan jawabnya itu nggak mikir, sudahlah kita ikut dulu. Pas waktu maghrib di bis, uniknya karena semuanya nggak ada yang puasa, ya nggak berhenti terus. Saya berbuka itu di Jeddah itu hampir jam 1 malam, di Indonesia itu udah puasa lagi. Sudah puasa lagi kan tambah 4 jam. Sudah puasa lagi saya baru makan. Oh Pak Kiai selesai tol, kata lagi makan ini bisa tewas kita kan gitu. Makan itu panjangnya luar biasa. Mulai hari itu saya kalau ke luar negeri jadi ingat. Dulu saya ingat
Sungguh kalau ke luar negeri ada undangan ke arah barat, itu saya selalu menjaga untuk tidak puasa karena terlalu panjang kalau ke Eropa. Tapi sebaliknya, kalau dari Eropa ke Indonesia, daripada nanti kodoknya lama 13 jam, mendingan saya puasa. Kenapa? Puasanya sebentar banget. Terbang dari London malam, itu sampai Indonesia, mungkin sudah malam lagi. Artinya apa? Mungkin nggak ketemu puasa. Mungkin ketemunya cuma karena dari perbedaan waktu. Anak-anakku, kita puasa itu tenang karena kita tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Coba, kamu kalau hidup tenang kayak gitu, di pondok nggak ada yang nggak betah. Sepanjang-panjangnya di pondok, selama-lamanya di pondok, pasti ada waktu untuk libur. Kamu udah tahu libur kapan? Hah? Liburannya kapan? Hah? Misalnya liburannya tanggal 10 Mei, mau nggak? Oh. Oke lah. Misalnya, ini kan belum diumumin toh. Misal aja sih, inget-inget di kepala saya. Misalnya liburnya 28 April misalnya. Atau misalnya 28 Mei misalnya, saya salah sebut. Maaf, salah sebut ya. Liburannya 28 Mei, masuk sekolah 1 Juni, ya kan? 3 hari kamu liburan. Misalnya nih, dengerin. Tanggal 28. Kamu marah, kamu nangis, kamu protes, kamu ketawa, kamu gembira, kamu ngaji, kamu baca hadis, kamu main bola, kamu main futsal. Sama nggak waktunya akan datangnya? Sama. Kalau Pak Kiai bilang liburan tanggal 28 April, kamu mau tidur, mau marah, mau nangis, mau ketawa, sama waktunya. Daripada nangis, mendingan ngaji. Toh perputaran itu sama sampai ke 28 April. Sama dengan puasa. Hidup tuh indah anak-anakku. Kalau kamu merasa cobaan ini panjang, yang kelas 1 itu kan ngebayangin kelas 6 tuh enak ya, ngebayangin ini siapa namanya nih, Zen. Oh, Zen itu enak banget ya, sebentar lagi tamat, habis tamat udah bebas dari aturan di pondok. Jangan lupa, Zen sampai ke 6 tahun ini itu melewati anak apa itu? Tangga. Ketika kamu sabar tahu kalau nanti saya udah kelas 6 pasti keluar dari pondok ini, hidup tuh menjadi tenang. Sama kayak kamu puasa anak-anakku. Puasa itu tenang karena kita tahu nanti jam 6 kurang 10 menit kita boleh makan, kita boleh minum. Maka hidup tuh begitu. Pelajaran yang kedua, puasa itu mengajarkan sehebat apapun penderitaan kita, sehaus apapun, selapar apapun, sesakit apapun, tenang. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau sudah waktunya datang, datang. Kalau belum waktunya datang, belum datang. Ini pelajaran yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga dan terakhir anak-anakku, sore hari ini ingin saya sampaikan. Ikhlas itu dahsyat sekali. Saya beberapa malam ngajar kelas 6 di depan itu cerita tentang hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Anak-anakku, niat itu kalau tulus karena Allah, pahalanya kayak puasa. Puasa itu nanti Allah buat pintu khusus di surga, khusus buat orang-orang yang rajin apa itu? Puasa. Karena orang berpuasa seperti saya bilang tadi, itu betul-betul tulus karena Allah, bukan karena orang. Kamu kalau sholat jamaah, mungkin karena kismul aman. Sholat taraweh, mungkin karena kismul taklim. Tapi kamu puasa bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa. Betul-betul karena siapa ini? Allah. Maka balasannya luar biasa. Itu sebenarnya anak-anakku adalah pelajaran buat kita. Kalau mau mendapatkan hasil yang dahsyat, luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendek-pendek saja, saya juga suaranya sudah terasa panas ya.
Anak-anakku, kamu di kelas 3 ngaji kitab yang namanya Jurumiyah. Itu Jurumiyah itu istilah Indonesia orang Melayu kita. Sebetulnya itu dibacanya Al-Ajurrumiyah. Jadi alifnya itu panjang, A, jimnya dibaca pakai dhammah, aju, roknya dikasih tasdid, Ajurrumiyah. Itu karangan Imam Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji. Nama pengarangnya itu Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji. Hidup tahun 672 Hijriah sampai 723 Hijriah. Bisa nyatet nggak? Namanya Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji. Lahirnya tahun 672, wafatnya tahun 723 Hijriah. Nanti yang kelas 3 belajar Jurumiyah. Yang kelas 3 ke atas pasti tahu. Itu kitab Jurumiyah, kitab apa anak-anakku? Kitab Nahwu. Itu kitab Nahwu yang paling terkenal sedunia. Coba kamu nanti, mudah-mudahan punya uang, ya. Begitu punya uang, kamu tur aja, rihlah dari Papua sampai Aceh. Asal ada pesantren, kamu tanya sama ustadz di pesantren itu, Ustadz tahu kitab Jurumiyah enggak? Kira-kira jawabannya? Jawabannya tahu. Kamu nanti pergi ke Mesir, mudah-mudahan bisa ke Azhar, sekolah ke Mesir, ya. Sampai di Mesir kamu tanya sama semua pakar nahwu, tahu nggak kitab Jurumiyah? Pasti jawabannya tahu. Kamu nanti pergi ke Arab Saudi, tanya sama semua pakar nahwu di Saudi, tahu nggak kitab Jurumiyah? Tahu. Tanya di Syria, tanya di Maroko, tanya di Tunisia, sedunia Islam pasti kenal kitab yang namanya Jurumiyah. Tahu nggak kamu? Pengarangnya itu nggak terkenal. Kuburannya pun, ya, tanya Ustadz siapa tuh? Irfan PM. Irfan PM tuh pernah sekolah di Maroko. Dia pernah ke kota Fes. Di sanalah Imam Ibnu Ajurrum itu diapakan itu? Dikuburkan. Kuburannya itu sepi anak-anakku. Nggak banyak diziarah, nggak terkenal sebagai kuburan yang orang sohibul karomah. Tapi ingat anak-anakku, Ibnu Ajurrum itu punya karomah yang luar biasa. Apa karomahnya? Kitab Jurumiyah. Saya sekarang ngajar kamu, saya bisa jadi orang kayak gini, baca kitab, baca tafsir, baca hadis. Kuncinya karena dulu saya ngaji di Liliang, di Darrahman Liliang tahun 88, saya belajar kitab yang namanya Jurumiyah. Gara-gara belajar Jurumiyah, saya jadi lancar baca Fathul Qorib, saya jadi lancar baca Fathul Mu'in, saya jadi ngerti Alfiyah, saya tahu tata bahasa Arab. Allah bukakan karunia kepada saya bisa sekolah ke luar negeri. Itu diantara jasanya kitab Jurumiyah. Pak Kiai jadi kiai itu karena apa? Karena dulu belajar kitab apa ini? Jurumiyah. Itu karomah. Karomah itu kalau sekedar orang bisa terbang, karomahnya terbatas. Begitu mati hilang karomahnya. Ini Kiko misalnya jadi waliyun min awliyaillah, bisa terbang. Kalau hebatnya Kiko diukur dengan terbang, kan saingannya burung. Kiko hebat Ustadz, bisa terbang. Saya bilang ya nggak hebat juga lah, burung di Ragunan terbang kan begitu kan. Oh Kiko itu bisa jalan di atas air nggak basah, ikan bermalam di laut. Saya bilang begitu kan, iya tah, nggak ada yang aneh, tah, nggak ada yang aneh. Oh Kiko itu kayak Nabi Ibrahim Pak Ustadz, dibakar nggak mempan. Pemadam kebakaran pakai baju pemadam kebakaran nggak mempan dibakar, iya kan? Oh Kiko itu bisa terbang cepat, naik pesawat aja, ngapain pakai kaki repot-repot kan begitu. Tapi karomah maknawiyah anak-anakku itu luar biasa. Karyanya dibaca sampai hari ini jadi ilmun yuntafa'u bihi. Terkenal. Apa rahasianya? Kamu tahu? Kenapa dinamakan Ajurrumiyah? Itu dari dua lafadz gabungan. Dari dua lafadz gabungan. Dari jurru, ada yang bilang dari zaro,
yazuru, zur. Pakai dialektika tertentu menjadi dur. Kan paham kan kamu? Ada orang mengucapkan hurufnya benar tapi dialektikanya berbeda. Contohnya orang Sunda. Orang Sunda tuh nggak ada huruf F. Nggak ada orang Sunda bilang Fanta tuh nggak ada. Adanya Panta gitu. Nggak ada orang Sunda. Kalau ada bilang orang Sunda minum Fanta, itu bohong. Ya, kalau ada orang Sunda minum Fanta, bohong. Orang Sunda itu bukan minum Fanta, tapi minum Panta. Paham nggak? Hah? Ya kan? Kan begitu biasa itu. Ada orang ngomong sapi, sampi. Ya, paham? Dia dari kecil, saya pernah buktikan dulu di SD. Kita dulu di SD kan belajar nulis kan? Ya, S-A-P-I sapi, S-A-P-I sapi, kata gurunya. Kayak kamu belajar insa tuh, kitabun, saya dulu gitu waktu satu. Ini buku Budi, ini ibu Budi, ini sapi Budi, kan begitu kan? Nah, dibacain tuh sama guru, S-A-S-A-P-I-P sapi. Ada teman saya itu, sama-sama umur 6 tahun. Coba Faiz baca S-A-S-A-P-I-P sapi. Teman saya enggak gitu. S-A-S-A-P-I-P sampi. Oh, gurunya kaget. Kata gurunya kok sampi? Enggak ada M-nya. Coba Faiz lagi. Saya baca tuh. S-A-S-A-P-I-P sapi. Coba temennya S-A-S-A-P-I-P sampi. Itu mulutnya sampai hari kiamat sampi. Belajar lagi itu ya, R-O-R-T-I-T roti. Faiz tuh. Coba sampingnya R-O-R-T-I-T ruti. Kok ruti? Enggak apa-apa. Salah enggak? Emang dia kayak begitu ngomongnya gitu loh. Kayak orang Sumatera kadang-kadang ngomongnya kan bukan Siregar, tapi Siregar, kan gitu. Itu biasa. Orang Jawa itu kadang-kadang karena kebiasaan, alhamdulillahirabbil ngalamin, surah Al-Fatihah gitu loh. Itu kenapa namanya dialektika. Di Arab juga gitu. Nanti kamu ke Mesir itu nggak ada huruf qaf. Oh, huruf qaf. Orang Mesir itu nggak bisa ngomong qaf. Semua qaf jadi hamzah. Maka dulu teman saya itu kaget ke Mesir. Gurunya itu minta ambilin bolpen. Bahasa Arabnya huzil kolama. Kolam kan, ballpoint. Dia bilang huzil alam. Bingung dia. Ambil alam semesta. Gimana caranya? Ya, emang betulan. Jadi al-qalamu itu kalau orang Mesir nanti nggak ada makul, masuk akal itu nggak ada orang Mesir bilang makul, yang ada maul gitu. Karena kofnya ada yang namanya maul. Mungkin keturunan Mesir itu ya, entah Mesir yang alim entah yang Fir'aun gitu. Nah sudah, pokoknya itu namanya dialektika. Orang Yaman itu ngomongnya pakai apa itu? G, coba G kan ya, nggak ada jim, yang ada G. Semua biasa kayak itu, dialektika. Maka sebentar, jam berapa ini? Nah, ajurumiyah nih, dari kata-kata zaro sama miyah. Miyah itu apa? Air. Zaro itu ziarah. Ada yang mengatakan dari jarro yajuru. Apa jarro yajuru itu? Nyeret ya. Kalau Abu Bakar nih, saya ambil, berdiri. Coba berdiri. Sekali-kali nyeret Habib, mumpung masih kecil, ya kan? Kalau sudah gede saya takut nanti. Kalau masih kecil kan murid saya ini al-atos, saya berani. Nih, ini begini, ini namanya apa ini? Jarro ya juru. Dah duduk. Ini yang kelas 6, panggil adik sekarang.
nanti kalau sudah gede sorbanan mudah-mudahan jadi orang alim, kamu harus cium tangan, ini Habib kan gitu. Nah itu namanya jarro ya juru. Nah kenapa dinamakan jurumiyah? Karena ada ziarah kamiyah. Ziarah kemana itu? Air. Ada menyeret ke air. Jadi begini, Imam Ibnu Ajurrum As-Sonhaji itu ngarang kitab itu karena dia keliling ke negara-negara Arab, ke Mekah, ke Madinah, pergi kemana-mana. Dia mendapatkan banyak orang tidak mengerti ilmu nahwu, maka dia berusaha mengarang kitab nahwu yang sederhana tapi lengkap, ditulis. Jadi setelah jadi, tahu anak-anakku, mau dicetak, tapi dia takut, jangan-jangan saya nulis ini tidak karena Allah, kepengen jadi ulama terkenal, kepengen banyak duit karena bukunya apa ini laku. Maka sama Ibnu Ajurrum, mengapa kemudian disebut kitab apa ini? Jurumiyah. Kitabnya itu dimasukkan kotak, ya kayak sekarang kotak apalah, kotak begini, kitabnya ditaruh di situ. Kemudian dibebani pakai apa ini? Batu yang berat, dilempar ke laut supaya kitabnya hilang. Jadi dia membuang kitab supaya ilmunya apa ini? Hilang. Anehnya, pulang ke rumahnya kitabnya ada. Bayangin nih. Jadi kitabnya ditaruh di kotak, dibawa ke Ancol, diapain itu? Dihanyutkan di laut. Dia bilang, ya Allah, kalau saya nulis kitab ini karena engkau, bukan karena ingin terkenal, bukan karena ingin dianggap orang hebat, maka saya yakin buku ini akan terjaga. Tapi kalau saya niatnya untuk kepentingan duniawi, maka buku ini akan hilang, hancur, ditelan oleh samudra. Hebat anak-anakku. Buang kitab, kitabnya balik. Kitabnya nggak usah dibuang, hilang sendiri. Tahu nggak bedanya saya sama Imam Ibnu Ajurrum? Ibnu Ajurrum itu kitabnya dibuang, malah balik. Kitabmu nggak usah dibuang, ditaruh di lemari, hilang sendiri. Lihat, itu menunjukkan apa itu? Karomah. Begitu 3 kali dia mengatakan Bismillah, saya serahkan ke banyak orang yang mau belajar nahwu, silahkan menyalin kitab itu. Hari ini anak-anakku, kita tidak pernah tahu siapa pengarangnya. Cerita ini mungkin pertama kali kamu dengar dari saya, tetapi buku ini bisa memberikan manfaat yang begitu banyak kepada umat Islam sepanjang masa. Itu anak-anakku tandanya barokah. Itu tandanya karomah. Karomahnya di mana? Karomah karena dia ketika menuliskan itu tulus khalisan liwajhillah, maka ikhlas itu mampu memberikan kekuatan yang luar biasa. Sampai di sini pengajiannya. Ingat, pulang ke kamar bawa ilmu berapa hari ini? 3. Yang pertama, bikin disiplin dalam bertawajuh kepada Allah. Jumat sore sediakan waktu untuk berdoa secara khusus. Jumat ini, Jumat depan, Jumat di pesantren, Jumat di rumah, terus istiqomah. Yang kedua, belajar dari hikmah ibadah puasa. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kita sekarang capek, letih, haus, lapar, tapi semakin sore, semakin haus, semakin lapar, semakin menderita. Itu tandanya waktu maghrib semakin dekat. Kamu yang sabar di pesantren, semakin berat cobaan yang Allah berikan, itu tandanya kebahagiaan akan segera datang. Kalau sudah menangis,
pasti akan tertawa. Kalau sudah tertawa, tinggal tunggu kapan dia akan menangis. Yang ketiga, niatkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan, semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar semakin meneguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan semua amalan yang kita kerjakan di pondok pesantren Darur Rahman ini Allah catat sebagai wasilah dan tawassul kita untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.